Suwe ora ketemu, ucap lirih Bima yang masih terlentang di tanah. Kaget bukan main. Kini Dewi mundur beberapa langkah. Bima bangkit, energinya begitu meluap. Bahkan Ki Ganang yang masih bertarung dengan Banaspati juga saat melihat ke arah Bima. "Nyai," ucap Dewi langsung bersimpuh di depan Bima. "Iya, iki aku. Waktune ora akeh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita. Cerita kali ini berjudul Cerita Tentang Mereka. Bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. "Kurang ajar," ucapnya murka. Matanya mendelik melihat Pak Arif. Tidak gentar, justru Pak Arif menampilkan senyum mengajaknya. "Jangan alihkan pandanganmu dari musuhmu," ucapnya. Bima yang melihat itu tersenyum, tapi itu hanya sesaat, karena kali ini serangan dari Ki Ganang bukan mengarah ke Pak Arif. Dengan cepat dia bergerak ke arah Bima. "Bim, lari!" teriak Pak Arif yang menyadari bahaya menuju Bima. Kromo Sengkono yang mendengar hal itu juga menengok ke arah Bima. Bruk. Pukulan telak mengenai Kromo Sengkono. Gantian, saat ini Dewi yang memanfaatkan kelengahan Kromo Sengkono. Sesaat terlihat Kromo Sengkono tumbang dan tidak bisa berdiri. "Cah bagus, sabar aku nduweni kowe," ucapnya saat sudah tepat berada di depan Bima. Sontak secara refleks dia mencoba untuk memukul Ki Ganang, tapi gerakannya terlampau lambat. "Durung wayahe le, sinau maneh, kene tak ajari," kata Ki Ganang tertawa melihat apa yang sedang dilakukan oleh Bima. Benar saja, Ki Ganang langsung melancarkan pukulan ke arah Bima. Sekali pukulan dia bisa langsung membuat Bima terpelanting mundur. Belum juga Bima mendarat di tanah, Ki Ganang sudah ada di belakangnya dan memukulnya kembali. Kini Bima seolah sedang dijadikan mainan oleh sosok yang mengerikan itu. Melihat Bima yang sudah terlihat lemas, Pak Arif langsung berlari ke arahnya. Belum juga sampai, tombak yang sedari tadi dipegang Kromo Sengkono kini sudah menancap di lengannya. Beruntung sedikit saja bergeser, pasti sudah menembus dada kirinya. "Ah!" orang Pak Arif sambil mencoba untuk mencabut benda yang masih menancap itu. "Sial, aku lupa kalau jasadku juga ada di alam ini," ujarnya. Kini Bima terbaring. Api yang menyala sudah padam seri tadi. Napasnya tersengal-sengal. "Piye cah bagus, aja dume kowe ning kene," ucap Ki Ganang yang sudah berdiri di samping Bima. Kromo Sengkono yang kini dipegangi oleh Dewi juga tidak bisa melakukan apa-apa. "Bocah mubar iki mati." Bima yang mendekati kematiannya sebentar lagi datang hanya bisa berpasrah. Sedari tadi batinnya tidak lepas dari zikir. Dia sudah pasrah jika memang harus seperti ini. Ki Ganang sekali lagi mengangkat tangannya. Bima melihat ada pendar warna kemerahan yang menyelimuti tangan tua itu. Blam, tiba-tiba saja cahaya kuning menyambar mereka berdua. Saat Bima lihat cahaya itu jatuh terjun begitu saja dari langit, Ki Ganang yang memiliki refleks hebat bisa menghindar dengan cepat. "Tak pelek nih duitmu," terdengar suara simbah tepat di telinga Bima. Mata tombak cempaka kuning sudah ada di samping tangan Bima. Terdengar suara Kromo Sengkono gembira, sedangkan Pak Arif merasa benar bahagia melihat itu.
Modar kowe kabeh. Ucap Kromo Sengkono. Ora mungkin. Ucap Dewi terlihat syok melihat benda yang ada di tangan Bima. Ki Ganang juga mundur beberapa langkah. Keterkejutannya membuat dirinya tidak bisa mengatakan apapun dalam beberapa saat. Bima mencoba untuk mengatur napasnya. Darah masih menetes dari sudut bibirnya. Perlahan dia bangkit. "Sapa kowe?" bentak Ki Ganang melihat ke arah Bima. Ada nada getir dalam suaranya. Untuk pertama kalinya Ki Ganang merasa khawatir. Sementara itu, "Wan, kita di mana?" ucap Banyu saat sadar bahwa dirinya sedang tiduran di amben sebuah gubuk. Terakhir yang ia ingat adalah tiba-tiba merasa ditarik ke belakang dan semuanya menjadi gelap. "Sudah sadar," ucap Wawan. "Aku gak tahu. Dari tadi gak ada orang yang aku lihat. Aku coba ngetuk pintu juga gak ada jawaban," kata Wawan sambil menunjuk ke arah pintu yang ada di samping ambennya. "Di mana yang lainnya?" ucap Banyu sambil mencoba berdiri. Kepalanya sungguh terasa berat sekali. "Aku gak tahu. Sepertinya buta itu memisahkan kita dari Bima dan Arif," ucapnya menggeleng. "Ayo kita cari mereka," ajak Banyu. "Mau dicari kemana? Apa kamu tidak melihat di depanmu?" ucap Wawan. Benar saja, ketika Banyu melihat ke depan, banyak sekali sosok-sosok yang tadi pernah dijumpainya. "Astagfirullahaladzim," ucapnya saat menyadari dirinya dan Wawan sudah dikepung oleh puluhan sosok astral. Entah kenapa, dari tadi mereka tidak mau mendekat ke arah gubuk ini. Makanya aku diam dan tidak bergerak sambil menunggumu bangun, ucap Wawan. Dirinya benar-benar bingung apa yang harus mereka lakukan. Pikirannya kacau antara menemukan Bima dan menyelamatkan Maya. "Wes tangi," ucap suara yang tepat berada di samping amben. Sontak mereka berdua terperanjat hebat. Bahkan Wawan sampai jatuh dari ambennya. Melihat itu, Simbah terkekeh. Ngapunten, Bah. Panjenengan sinten?" ucap Banyu terbata. Sosok yang ada di depannya meskipun terlihat sudah tua, tapi karismanya benar-benar kuat. "Aku, ora penting aku sopo. Sing penting kowe wong loro aman ning kene. Iki omahku," ucapnya sambil berdiri menuju pintu. "Sedelot." Banyu dan Wawan hanya saling pandang. Tidak salah jika memang banyak orang yang tidak mau berhubungan dengan dunia gaib. Ketika mereka berdua mengalami kejadian yang bahkan baru beberapa waktu yang lalu membuat mereka berpikir ribuan kali untuk bersinggungan dengan hal-hal yang gaib lagi. "Simbah, mau duwe iki, wes diombe sik," ucap Simbah memberikan kendi yang biasa dia suguhkan pada tamunya. Awalnya mereka berdua ragu dengan kejadian yang mereka alami serta wejangan dari Arif. Keputusan untuk menerima bahkan hanya satu tetes air pun menjadi sangat berat. "Ora gelem ta, ora doyan," ucap Simbah yang masih memegangi kendi dari tanah liat itu. "Ngapunten, Mbah," ucap Wawan sambil menerima kendi dari tanah liat itu. Dengan berat hati dia meminum air dalam kendi. Ajaib. Tegukan pertama yang melewati kerongkongannya. Seolah air itu seperti madu. Tubuhnya segar kembali. Tersenyum ia memberikan air itu pada Banyu. "Toya nopo niki, Mbah?" tanya Banyu saat selesai meminum air yang begitu menyegarkan itu. "Wes, ora anak, ora bapakane, padha wae," kekehnya. Mendengar itu Banyu heran, siapa yang dimaksud anak oleh kakak ini? "Iya, anakmu pernah mampir ini. Ra usah sumeleng, engkau nek wis rampungan ben kowe dibetok. Ra usah metu-metu saka gubuk iki, Simbah tak metu delot," ucapnya seolah bisa membaca pikiran Banyu. "Nggih, Mbah, matur suwun," jawab Wawan sedang Banyu hanya mengangguk dan tersenyum. Di sisi lain, Bima tidak menjawab pertanyaan dari Ki Ganang. Dia masih mencoba untuk mengatur napasnya dan memulihkan diri. Tombak cempaka kuning masih ia genggam dengan erat.
Melihat Bima mengabaikan pertanyaannya, Ki Ganang merasa jengkel. Dalam sekejap dia sudah berada di depan Bima lagi. Tangannya sudah siap untuk menyerangnya. Melihat itu Bima hanya tersenyum lemah. Puk! Ki Ganang kembali terlempar ke belakang. Sesaat Pak Arif mengira yang melakukan itu adalah Bima, tapi ternyata dia salah. Serangan itu berasal dari Banaspati yang dari tadi ternyata sudah memperhatikan mereka dari jauh. Matur nuwun, ucap Bima lirih. Bocah tengik, gopo kowe melu-melu, ucap Ki Ganang marah saat melihat ternyata Banaspati yang melukainya. Sak karepku to arep melu-melu apa ora? Ket biyen aku ki wis ora seneng karo Kediswari, ucapnya dengan suara anak kecil yang mengejek. Mikira, apa tak lumat? Ucap Ki Ganang. Simba kaya kowe pancen wis ora wayahe. Utekmu wis ra kanggo gawe. Kakak Banaspati mengejaknya. Menyingkirlah. Dekat-dekat dengan manusia itu. Akan aku urus laki-laki tua ini, ujar Banaspati lirih pada Bima. Dalam sekejap kobaran api menyelimuti tubuh kecilnya. Bima yang berada di dekatnya buru-buru berdiri dan berjalan ke arah Pak Arif. Panas yang menguar dari tubuh Banaspati benar-benar mematikan. Sementara itu Dewi dan Krama Sengkono masih berada di posisinya. Siapa bocah itu? Tanya Dewi penasaran. Hawa keberadaan Cempaka Kuning benar-benar terasa dari tubuh anak yang saat ini sedang berdiri terseok-seok menuju laki-laki manusia itu. Wis tak omongi, bocah kuwi bakal metu ritual Sanggar Pati. Ucap Krama Sengkono tersenyum. Benar dugaan Cempaka Kuning akan datang di saat Bima dalam keadaan terjepit. Makanya dari tadi memang dia membiarkan Ki Ganang melukai Bima. Tentu ini akan merupakan resiko yang besar, karena dia sendiri tahu kemampuan dari Sendang Kabit Pancuran dan Ki Ganang yang bisa saja membuat mereka semua mati. Wah mungkin, aku ora percaya Kediswari bakal buka Sanggar Pati sadurunge Cempaka Kuning tangi, ucap Dewi. Mendengar itu justru Krama Sengkono tertawa mengejek. Harusnya kamu tahu, sebagai punggawa yang tidak pernah meninggalkan tempat ini, tidak tahukah kau bahwa Kediswara sudah mencampurkan air sendang pitu ke dalam sendang yang ada di dunia manusia? Tanya Krama Sengkono. Dewi hanya diam mematung, kini pandangannya selalu tajam pada Bima. Kalau kau masih tidak percaya, tanyakan saja pada Ki Ganang. Kenapa desa Ambu Mayat dihuni oleh sukma orang yang tersesat? Sekali lagi Krama Sengkono memberikan penjelasan, berharap Dewi akan mengerti dan menyerahkan air sendang pitu. Meski dia bukan satu-satunya punggawa yang menjaga hal ini, tapi tetap saja kemampuan Dewi jauh di atas mereka. Hanya Cempaka Kuning yang mampu menandinginya. Tidak menghiraukan ucapan Krama Sengkono, kini Dewi berjalan menuju ke arah Bima dan Pak Arif. Rasa penasaran muncul begitu kuat dari dalam dirinya. Terlebih energi dari Cempaka Kuning yang muncul sekitar bocah itu. Kamu tidak apa-apa Bim? Tanya Pak Arif khawatir sambil memegangi lukanya yang terus mengucurkan darah. Gak apa-apa Pak, ujar Bima meski terlihat mantap, tapi dari matanya jelas Bima sedang menahan rasa sakit. Lengan Pak Arif, ujar Bima saat melihat darah yang sudah membasahi lengan kiri Pak Arif. Aku bisa menyembuhkannya Bim, beristirahatlah, kata Pak Arif tersenyum. Dua orang itu melihat sosok Dewi sedang berjalan ke arah mereka. Bersiaplah Bim, ucap Pak Arif menguatkan kuda-kudanya. Bocah, kowe ora bakal iso nglawan aku, ucap Dewi yang sudah berada di depan mereka berdua. Sedangkan Krama Sengkono berjalan di belakang Dewi. Mendengar itu Pak Arif tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa mempercayai makhluk seperti mereka saat ini, tapi dia juga tidak melakukan perlawanan apapun. Kondisinya sekarang ini kurang menguntungkan. Saka ngendi kowe oleh kowe? Tanya Dewi sambil menunjukkan mata tombak yang sedang Bima pegang. Boten ngertos bah. Jujur, karena saat dulu berada di depan pintu masuk Sanggar Pati, Bima secara spontan bisa membayangkan benda itu. Orang ngerti, ucap Dewi heran. Bagaimana mungkin senjata Cempaka Kuning yang selama ini menghilang bisa dibawa seorang bocah dari dunia manusia? Menggeleng Bima menegaskan kalau dia tidak tahu
Saat ini dalam batinnya benar-benar merasa sedang menghadapi seorang pembunuh yang menodongkan pistol di kepalanya. Tidak ada pilihan lain, rasa khawatir dan ketakutan memang menjalari tubuhnya, tapi dia berusaha untuk tenang. Benar saja. Belum sempat Bima berpikir lebih jauh, tiba-tiba sosok Dewi membuat serangan, bahkan Pak Arif dan Karmasenggono tidak menyadari hal itu. Bima terpukul mundur sekali lagi. Badannya benar-benar terasa remuk, tulang-tulangnya seperti menjerit kesakitan. Dalam sekejap, Dewi sudah ada di dekat Bima. "Pisan maneh, saka ngendi kowe oleh barang kowe?" ucap Dewi tanpa ekspresi. Terengah, Bima hanya bisa tersenyum. Sekali lagi bayangan kematian kembali hadir di depan mereka. Dia seperti boneka yang sedang dimainkan oleh orang-orang dewasa. Rasa mok dan marah begitu besar tiba-tiba muncul dari batin Bima. Pak Arif dan Karmasenggono yang melihat itu mencoba untuk menyingkirkan Bima dari Dewi, tapi sayang, sosok laki-laki yang sedari tadi menempel di tubuh Dewi kini ikut menghalanginya. "Suwe ora ketemu," ucap lirih Bima yang masih terlentang di tanah. Kaget bukan main. Kini Dewi mundur beberapa langkah. Bima bangkit, energinya begitu meluap. Bahkan Ki Ganang yang masih bertarung dengan Banaspati juga saat melihat ke arah Bima. "Nyai," ucap Dewi langsung bersimpuh di depan Bima. "Iya, iki aku. Waktune ora akeh. Saiki kekno banyu sendang pitu kuwi karo bocah-bocah iki. Aku durung bisa metu. Gendis wari karo Ki Ganang wis lancang rusak tatanan alas lali jiwa," ucap Bima yang masih dengan suara yang lirih. "Ngapunten Nyai, tapi alasane nopo?" ucap Dewi kebingungan. Belum pernah sekalipun Cempaka Kuning mau memberikan air sedang pitu, bahkan pada manusia yang jauh lebih memiliki kemampuan daripada bocah ini. "Ben Karmasenggono nggo sing jelasno. Aku ora duwe waktu akeh. Mesakno bocah iki yen awake kesuwen tak enggo," ucapnya. Tersentak Bima kembali tersadar. Dia bingung kenapa sosok yang tadi ingin membunuhnya sudah bersimpuh di depannya. Bima merasa terancam, ia mundur beberapa langkah. "Ora usah wedi Cak Bagus. Sepurane wis gawe awakmu kaya ngene," ucapnya lirih memandang Bima. Namun dia tidak peduli. Bima terus berjalan mundur. Mata tombak yang di tangannya dia pegangi dengan erat. "Tenang no atimu Cah," ucap Karmasenggono yang sudah di belakang Bima. "Kenapa mesti Bima?" ucapnya lantang. Dia mulai muak dengan semua yang sudah terjadi. Rasa sakit di badannya membuat semua menjadi jelas. Lebih baik tidak berhubungan dengan mereka. Pak Arif yang mendengar itu berjalan tertatih untuk menuju Bima. Dalam sekejap dia memeluknya. Tangis Bima pecah. Dia ingin pulang dan bertemu Sekar. Dia sudah lelah dijadikan mainan layaknya bola yang sedang dikejar kucing. "Kita selesaikan dan pulang, Bim," ucap Arif lirih. Napas Bima masih memburu. Perlahan saat keadaan mulai tenang, kembali dia menatap Dewi. "Tolong, aku hanya ingin saudaraku selamat," ucap Bima dengan penuh permohonan pada Dewi. "Akan aku berikan setelah semuanya sudah jelas," ucap Dewi. Pup. Terdengar suara dentuman yang hebat. Banaspati terlempar karena serangan yang dibuat oleh Ki Ganang. Saat Ki Ganang terlihat ingin menemui mereka, tapi ternyata dia kabur karena merasa bahwa dirinya sudah terancam dengan adanya Cempaka Kuning yang hadir di antara mereka. Banaspati yang sudah berdiri kini melangkah ke arah mereka. "Jelaskan," ucap Dewi melihat ke arah Karmasenggono yang berjalan untuk menuju ke arah pohon besar yang tadi hampir saja dirusak oleh Karmasenggono. "Masuklah, kalian perlu memulihkan tenaga," ucap Dewi yang langsung masuk menembus pohon itu. Sejenak Pak Arif dan Bima ragu, tapi Karmasenggono memastikan bahwa tidak akan ada pertarungan lagi untuk sementara ini. Melangkah perlahan, Bima ragu bagaimana dia bisa menembus pohon itu. Karmasenggono dan Banaspati sudah masuk, sedangkan Pak Arif ada di belakang Bima. "Ayo," ucapnya mendorong Bima untuk masuk. Nekat ia berjalan saat sudah dekat sekali dengan batang pohon. Benar saja, dirinya bisa menembus pohon yang berdiri kokoh di depannya. Ajaib.
Ini dia sedang berada di sendang yang pernah ia lihat. Ingatan sosok Arum kembali muncul dalam benak pikiran Bima. Sendang ini, Bima pernah ke sini, ucap Bima saat melihat sekitar. Kamu pernah ke sini? Bagaimana? Tanya Dewi penasaran. Waktu melihat masa lalu Gendiswari, ucap Bima. Jelaskan, tapi sebelumnya berendamlah di sendang ini. Tenaga dan luka kalian akan cepat pulih, ucap Dewi yang sudah berdiri dan berjalan untuk menuju sisi lain dari sendang ini. Tanpa diminta, Kromo Sengkono dan Banaspati langsung berjalan untuk menuju tengah sendang. Penampilan Kromo Sengkono berubah menjadi sosok yang pernah diperlihatkan pada Bima. Sosok laki-laki dengan galang emas yang melingkar di tangannya. Pak Arif sedikit kaget tapi tidak memberikan pertanyaan. Dia melepas satu persatu pakaiannya dan masuk ke dalam sendang. Melihat itu, Bima juga mengikuti mereka untuk duduk bermeditasi di dalam sendang itu. Benar saja, Bima merasakan tenaganya pulih dan luka-lukanya yang ia terima tadi menguap begitu saja. Dia membuka mata, mendapati kalau mereka bertiga sudah duduk di dekat Dewi. Dan yang membuat Bima heran dengan santainya Pak Arif membakar sebatang rokok yang sudah terselip di kedua jarinya. Rene Cap bagus, ucap Dewi sambil melempar senyum ramah pada Bima. Menghela napas, Bima beranjak dan melangkah ke arah mereka. Banyak yang ingin aku tanyakan dan ingin ku ketahui. Ceritakanlah, ucap Dewi. Apa yang membuatmu pergi ke tempat ini? Tanya Dewi. Setelah Bima duduk di depannya, ia memandangi sosok yang ada di depannya itu. Perlu beberapa waktu baginya untuk membiasakan diri agar bisa tenang. Kewaspadaan terhadap makhluk astral muncul berlipat ganda di hati Bima. Air sendang pitu, Nyai, jawab Bima jujur setelah beberapa saat terdiam. Tidak tahukah kau apa sebenarnya air sendang pitu itu? Ucap Dewi tersenyum lembut. Sikap Dewi berbeda sekali dengan apa yang Bima lihat beberapa waktu yang lalu. Bahkan kedua sosok yang menempel di tubuhnya pun seolah sedang tidur. Menggeleng, jujur saja Bima sama sekali tidak tahu apa fungsi sebenarnya dari air sendang pitu yang sedang mereka cari. Yang dia tahu air itulah yang bisa menyelamatkan Maya. Kromo Sengkono, apa kau ora jelas ke karo bocah iki? Apa kuwi banyu sendang pitu? Tanya Dewi, yang kini menolehkan kepalanya menghadap ke arah Kromo Sengkono. Ora, Nyai. Sak bener-bener jawaban paling apik iku dijupuk saka kejadian. Dudu aku gawe jelasno kowe kabeh. Geram Kromo Sengkono. Dewi mengabaikan jawaban Kromo Sengkono dan kembali memandang Bima. Ada rasa rindu yang tidak terjelaskan ketika menatap bocah yang ada di depannya. Jika memang Cempaka Kuning memilih bocah ini, berarti memang ada sesuatu yang istimewa darinya. Pernahkah kau mendengar sebuah cerita tentang seorang yang mencari keabadian dengan meminum sebuah air? Ujar Dewi. Tirta Amerta, ujar Pak Arif. Benar, Tirta Amerta. Air keabadian, air kehidupan, air suci, kata Dewi dengan pandangan yang menerawang. Jadi, Tirta Amerta bukanlah sebuah legenda? Tanya Pak Arif penasaran. Dia memang pernah mendengar sebuah legenda di mana orang yang meminum air itu akan mendapatkan keabadian. Bukankah sebuah legenda berawal dari suatu kejadian? Tanya Dewi yang kini tersenyum lebar. Berarti Gendiswari menggunakan Tirta Amerta untuk bisa mencapai sebuah keabadian. Lalu kenapa dia harus menggunakan sukma dari Maya? Dan apa hubungannya dengan Sanggarpati? Sambar Pak Arif dengan nada yang sedikit cepat. Dia benar-benar bingung kali ini apa hubungan antara air sendang pitu, Sanggarpati dan Maya. Aku sendiri tidak tahu niat dari Gendiswari, dan aku tidak menyangka jika dia benar-benar membuka Sanggarpati, ujar Dewi. Sanggarpati adalah tempat suci bangsa kami, sama halnya dengan kalian.
Para manusia juga memiliki tempat yang disucikan, bukan? Lanjutnya, semuanya diam. Tidak ada ucapan yang muncul dari bibir mereka. Apa yang diucapkan oleh Dewi membuat Pak Arif dan Bima terkesima. Kalian berdua kini tahu bahwa ada 7 sosok yang ditugaskan untuk menjaga Sendang Pitu. Gendiswari, Banaspati, Ki Ganang, Kromasengkono, dan aku bersama kedua saudaraku, terang Dewi. Bima tersentak mendengar penuturan dari Dewi. Kromasengkono, ucapnya heran. Apa dia tidak pernah menceritakan padamu siapa dirinya? Tawa Dewi. Saat melihat kekagetan Bima, dia pikir setelah pergi dari Sendang Pitu demi melindungi manusia, Kromasengkono akan menjelaskan sejarah tentang dirinya. Baiklah, itu haknya. Dia bebas untuk bercerita atau tidak mengenai siapa dirinya. Lanjut Dewi tidak peduli. Dari ke-7 orang, hanya aku dan saudara-saudaraku yang tetap tinggal di sini. Aku tidak pernah meninggalkan tempat ini karena perintah dari Cempaka Kuning sudah jelas. Jaga dan jangan sembarangan memberikan air ini kepada siapapun, ujar Dewi. Lalu bagaimana dengan Gendiswari? Kenapa dia bisa sampai mengambil air ini? Tanya Pak Arif. Dia benar-benar tidak sabar untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rasa penasarannya sangat kuat, sampai tanpa sadar, rokok yang dipegangnya itu sudah hampir habis tertiup angin. Apa kau tidak mendengarkanku? Gendiswari merupakan salah satu penjaga dari tempat ini. Mudah sekali baginya untuk keluar masuk ke Sendang Pitu, ejek Dewi. Benar, pikir Bima. Jika Gendiswari menjadi salah satu sosok penjaga, pasti mudah baginya untuk keluar masuk ke Sendang Pitu. Maaf Nyai, saat Bima melihat ingatan masa lalu Gendiswari, tempat ini sama persis dengan sendang yang ada di dunia manusia. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tanya Bima. Mergo Gendiswari wis cumpuk banyu sendang iki, terus dicampur karo banyu sing ana ning dunyane menungso. Amarga kuwi juga dek iso golek ingon-ingon. Sektine banyu iki ora mung iso dienggo abadi, tapi yo iso nggawe liyane. Jawab Kromasengkono. Bima paham sekarang, ini jawaban kenapa Arum bisa berubah cantik dan kakinya yang cacat bisa sembuh dengan ajaib. Terus, apa hubungannya dengan desa Ambu Mayit? Terjang Bima. Sedikit demi sedikit potongan puzzle yang selama ini menyangkut di kepalanya mulai terkuak. Tumbal pertama dari Gendiswari mengucapkan sumpah tentang desa Ambu Mayit, dan nama desa yang dijaga Ki Ganang adalah desa Ambu Mayit. Apa hubungannya dengan itu semua? Lanjut Bima. Semuanya menatap Bima, bahkan Pak Arif sedikit takjub dengan analisis dari Bima. Bocah laki-laki yang ada di depannya ini memang memiliki daya pikir yang luar biasa. Meski di alam gaib, tapi dia bisa mengkondisikan nalar logika yang dia lihat dan bisa menggabungkan dengan kejadian yang dia temui. Cerdas, batin Pak Arif tersenyum. Kalau benar Gendiswari bersekongkol dengan Ki Ganang, sudah jelas desa Ambu Mayit adalah wadah yang digunakan untuk memenjarakan sukma manusia yang mereka ambil. Tumbal pertama yang kamu lihat hanya sebuah pancingan, dan selanjutnya Gendiswari akan berperan untuk membuat sumpah yang diucapkan oleh gadis itu seolah menjadi nyata. Bukannya begitu? Ucap Pak Arif yang kini mulai mengikuti pembicaraan. Tidak ada jawaban, hanya terlihat anggukan dari Kromasengkono yang Pak Arif tafsirkan sebagai bentuk persetujuan atas teorinya. Gendiswari pengen iso kaya Cempaka Kuning, makane dek neng golek ingon-ingon seagak-agak, ucap Kromasengkono. Sekarang ini kuncinya adalah memutus ritual Sanggarpati. Sukma dari anak perempuan itu sudah separuh di bawah Gendiswari. Kalau benar sampai Selasa Kliwon, air ini tidak segera dibawa, tidak hanya anak perempuan itu yang celaka, tapi kami penunggu alas lali jiwa juga akan celaka.
Lanjut ke Rama Sengkono. Suasana kembali tegang. Semuanya tergantung Dewi apakah dia akan berkenan untuk memberikan air sedang pitu atau tidak. Jika berkenan tentu semua akan menjadi lebih mudah, tapi jika tidak tentu pertarungan akan kembali terjadi. Apa yang terjadi di desa Linguar bukan urusan kalian. Tapi jika memang Kediswari yang memulai semua ini, tangkap dia dan bawa dia ke sini, ucapnya sambil berdiri. Dewi berjalan untuk menuju ke arah sendang. Entah dari mana tiba-tiba saja sudah memegangi sebuah kendi tanah liat. Kemudian dia duduk bersila. Pendar cahaya tiba-tiba saja muncul dari arah sendang. Pemandangan yang tidak mungkin Bima lihat di dunia manusia. Selamatkan saudaramu, maka ritual Sanggarpati akan selesai, ucap Dewi tersenyum sambil memberikan kendi yang berisikan air sedang pitu pada Bima. Seketika tubuh Bima merinding. Dia benar-benar bersyukur akhirnya bisa mendapatkan air ini. Waktu ora akeh maneh. Banaspati, kowe dhisik awas Kediswari karo Ki Ganang, pinta Dewi. Tanpa mengucapkan apa-apa, Banaspati langsung berdiri dan berubah menjadi bola api dan langsung melesat keluar. Nyai, matur nuwun, ucap Bima. Tersenyum Dewi membelai kepala Bima. Mereka bertiga berjalan keluar dari sendang pitu, sedangkan Dewi tetap berada di dalam untuk menunaikan tugasnya. Kini satu persatu masalah sudah terpecahkan. Tinggal satu pertanyaan yang masih ada di kepala Bima. Kenapa dirinya dan Mbak Maya tertarik ke dalam masalah ini, batin Bima. Tapi semua hal yang dia temui di alas Lalijo membuatnya belajar. Seperti yang penjaganya sampaikan, sebenar-benarnya jawaban akan dia dapatkan dengan sebuah kejadian. Siap, ucap Rama Sengkono kepada mereka berdua. Mengangguk, Pak Arif dan Bima sudah siap dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Mereka tahu resikonya adalah berhasil atau mati. Karena jelas para ingon-ingon penghuni alas Lalijiwo juga akan berperan kali ini. Rama Sengkono sudah berubah menjadi sosok buto lagi. Mari kita habisi Kediswari dan Ki Ganang, ucapnya sambil memegangi pundak Bima dan Pak Arif. Sejurus kemudian, sensasi terhimpit benda padat kembali Bima rasakan. Seolah badannya ditekan ke dalam lubang yang begitu kecil. Kembali merasakan udara masuk ke dalam paru-parunya. Bima membuka mata dan mengatur napas. Di depannya kini sudah terlihat sebuah pintu masuk Sanggarpati. Mereka semua sayup-sayup mendengar suara gamelan. Pastilah Kediswari sudah akan memulai ritual untuk membuka Sanggarpatinya. Di mana Banaspati? Tanya Pak Arif. Entahlah. Bocah itu tidak bisa ditebak. Dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, ucap Rama Sengkono. Mencariku. Terdengar suara tidak asing dari belakang mereka. Sontak mereka bertiga langsung menoleh. Benar saja, Banaspati berdiri di belakang mereka. Cengiran khasnya selalu membuat Bima merasa bahwa Banaspati sebenarnya hanya seorang bocah yang nakal. Di dalam ada Kediswari dan Ki Ganang, ucap Banaspati. Tunggu, bukannya waktu itu kamu menjaga agar Kediswari tidak melakukan sesuatu? Tanya Pak Arif. Bima juga ingat terakhir kali sebelum meninggalkan tempat ini, Banaspati dia minta untuk menjaga Kediswari. Ki Ganang datang dan mereka berdua menyerangku. Aku tidak pernah takut. 1 lawan 1 aku bisa menahan mereka. Tapi jika mereka berdua menyerang bersamaan, sama saja dengan menyerahkan nyawaku, jawab Banaspati. Benar, waktu itu mereka belum tahu tentang Ki Ganang yang menjadi sekutu Kediswari. Kenapa Ki Ganang mau membantu Kediswari? Tanya Bima sambil menolehkan kepalanya ke arah Rama Sengkono. Mari kita cari tahu kenapa dia mau membantu Kediswari. Pantas saja ketika aku bilang Bima sebagai orang yang bisa memutus ritual Sendang Pati, dia menjadi terobsesi dengan Bima, ucap Rama Sengkono. Dipandangi pintu kayu yang sudah lapuk itu, ingatan demi ingatan muncul di kepalanya. Kenangan saat berpamitan dengan ibunya terasa sudah 1 juta tahun yang lalu.
Sedangkan saat ini Bima juga belum bertemu dengan bapak dan pak adenya. Ada sedikit rasa sesal yang muncul dalam hati Bima. "Tenang no pikiranmu le," ujar Karmasengkono yang mengetahui keresahan dari Bima. Mendengar itu, Bima menghela napas panjang. "Mari kita selesaikan," ucapnya mantap. Kali ini Bima yang memimpin mereka semua untuk menuju ke Sanggar Pati. Bima sudah membuka hampir separuh pintu kayu lupuk itu, tapi dia buru-buru menutupnya kembali. "Ada apa, Bim?" tanya Pak Arif penasaran. Nyengir Bima memberikan gestur pada Pak Arif untuk melihatnya sendiri. Sesaat Arif mengerutkan keningnya, lalu berjalan untuk menuju pintu dan menengok ke dalam. Seperti yang Bima lakukan, belum separuh pintu terbuka, tapi langsung ditutup kembali. Banaspati, kau bilang di dalam cuma ada Kediswari dan Ki Ganang. Kenapa juga ada penghuni alas lali jiwa?" tanya Pak Arif pada Banaspati. "Benarkah? Sialan mereka," ucap Banaspati yang juga melihat ke arah dalam. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Bima, memandang Pak Arif yang terlihat masih berpikir. "Sepertinya mereka sudah tahu akan kedatangan kita ke sini," ucapnya menyeringai. Baru pertama kali dia melihat Pak Arif menyeringai seperti itu. Maksudnya, Pak?" ucap Bima bingung dengan perkataan Pak Arif. "Aku akan memberikan instruksi secara singkat. Ingat, ketika dirimu memfokuskan energi ke area telapak tanganmu. Nah, sekarang fokuskan itu pada tombak yang sedang kau pegang. Saat kau sudah merasakan energi itu menyelimuti kalian berdua, tancapkan saja senjata itu ke dalam tanah," jelas Pak Arif. Mendengar itu Karmasengkono tersenyum. "Aku akan menjagamu dari belakang saat kau mengumpulkan energimu, Bim. Dan setelah Bima melakukan itu, Banaspati bisa memberikan tambahan kejutan dari atas," ucap Karmasengkono. Semua tertuju dengan rencana kecil mereka. Bima mulai memusatkan energinya ke dalam mata tombak cempaka kuning. Tangannya berasa kebas dan kesemutan. Sedangkan Banaspati sudah meluncur ke atas bersembunyi dan menunggu di balik pepohonan yang rimbun. "Siap," ucap Karmasengkono. Dengan aba-aba, Karmasengkono langsung menghancurkan pintu kayu lapuk itu. Bima langsung berlari untuk menuju ke arah tengah kerumunan. Beberapa kali dia merasakan seolah ada tangan yang ingin menangkapnya. Di belakang dan depannya Pak Arif dan Karmasengkono mencoba melindungi Bima. "Sekarang, Bim!" Sekuat tenaga, Bima langsung menancapkan mata tombak itu ke dalam tanah. Benar saja, efeknya sungguh luar biasa. Tanah seolah bergetar. Energi dari Bima dan mata tombak cempaka kuning benar-benar membuat makhluk yang ada di sekitar mereka terbakar. Dalam sekejap Bima merasakan dirinya ditarik. Kini mereka kembali berdiri di ambang pintu masuk. Karmasengkono dengan cepat membawa Bima dan Pak Arif mundur dari kerumunan para demit alas lali jiwa. Belum sempat salah satu dari mereka mengucapkan sesuatu, suara menggelegar muncul dari tengah-tengah Sanggar Pati. Serangan tambahan dari Banaspati membuat separuh dari mereka terbakar sebelum menyadari siapa yang menyerang mereka. "Cari di mana keberadaan Kediswari," ucap Pak Arif yang tengah mengedarkan pandangannya ke segala arah. "Tidak perlu, mereka akan muncul sendiri. Lihatlah," ujar Karmasengkono sambil menunjuk ke arah bangunan pendopo. Benar saja, di sana berdiri Kediswari dan Ki Ganang. Keduanya melihat ke arah Bima dan yang lainnya. "Selanjutnya bagaimana?" tanya Banaspati yang sudah berdiri di antara mereka. "Kau Banaspati, kurangi jumlah penghuni aslali jiwa. Aku, Bima dan Arif akan langsung menyerang mereka," ucap Karmasengkono tegas. Tanpa menunggu komando, Banaspati langsung berubah lagi menjadi bola api dan menerjang apapun yang ada di depannya. Kembali Karmasengkono memegangi pundak Bima dan Pak Arif. Dalam sekejap mereka sudah berada di depan bangunan pendopo. "Ketemu maneh bocah," ucap Ki Ganang saat melihat mereka semua. "Kekno Kediswari, kowe oleh lunga," ucap Karmasengkono. "Dudu kowe sing ngei pilihan,"
ucap Ki Ganang. Bima yang mendengar itu semuanya diam. Dia selalu memperhatikan gerak-gerik dari kedua sosok ini. Sementara Ki Ganang sedang berceloteh, justru Kediswari terlihat memandangi Bima dengan seksama. Aku wis ngerti saiki. Cempaka kuning raya semetu sakeleme dewi, ucap Kediswari pada Bima. Ada banyak orang yang lahir di malam Selasa Kliwon. Kenapa Mbak Maya? Ucap Bima lantang. Sudah lama sekali dia ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Memang awalnya aku hanya sekedar ingin menjadikan diri sebagai ingon-ingonku. Tapi setelah aku tahu bahwa kalian memiliki darah sang raja, aku justru ingin menjadikan saudarimu sebagai wadahku selanjutnya, ucapnya dengan nada penuh dengan dendam. Darah sang raja? Tanya Bima bingung. Benar dugaanku. Karmasenggono pasti tidak akan pernah memberitahumu siapa sang raja, jawab Kediswari tersenyum senang. Siapa sang raja? Dan apa hubungannya dengan ritual Sanggarpati yang kau lakukan? Cecar Bima. Kau sudah tahu tentang ritual Sanggarpati. Dengan membuka Sanggarpati, aku bisa dengan mudah mencari ingon-ingon. Dengan menggunakan tubuh dari saudarimu, akan lebih mudah mencari tumbal dari alammu. Terlebih dengan darah sang raja yang mengalir dalam tubuhnya, itu akan menambah kesaktianku, ucap Kediswari. Semua ini sudah cukup bagi Bima. Terlihat Karmasenggono juga sedang bertarung dengan Ki Ganang. Sekarang Bim, ucap Arif yang menyadari kelengahan dari Kediswari. Sejurus Bima melepaskan mata tombak cempaka kuning ke arah Kediswari. Saat mereka mengira bahwa senjata itu dapat menghancurkannya, tapi ternyata kekuatan Kediswari juga tidak kalah hebat. Dianya terpelanting ke belakang dan langsung berdiri. Kediswari menatap Bima dengan pandangan dendam kesumat. Kini suara gemelam mulai terdengar lagi. Kau dan saudarimu tidak akan pernah bisa keluar dari alam ini, ucapnya penuh dengan ancaman. Bima tidak gentar mendengar itu semua. Justru saat ini dia sedang memusatkan energi di telapak tangannya. Api mulai berkobar menyelimuti tangan Bima. Aku akan menyerangnya. Kau siap-siap. Saat dia lengah, langsung pukul sekuat tenaga, kata Pak Arif. Bima pun mengangguk, mengisyaratkan dirinya paham. Terlebih sudah terlalu lama mereka berada di alam gaib. Waktu sudah semakin sempit. Ketika Pak Arif berlari untuk menuju Kediswari, seperti saat bertarung dengan Ki Ganang saat di Sendang Pitu, gerakan demi gerakan yang Pak Arif lakukan membuat Bima takjub. Begitu pula dengan Kediswari, kekuatan yang dimilikinya tidak kalah hebat. Bima menengok ke arah luar. Karmasenggono dan Ki Ganang juga tengah bertarung dengan seru. Beberapa makhluk yang terkena dampak serangan dari mereka terpental begitu saja. Bocah kai bakal tetap jadi ingon-ingonku, ucap Ki Ganang dengan raut wajah liar. Sedangkan Karmasenggono tidak mengindahkan perkataan itu. Dia terus saja memberikan serangan pada Ki Ganang. Bima kembali lagi menengok ke arah Pak Arif. Dia menunggu momen yang tepat untuk menghabisi Kediswari. Terdengar suara dentuman dari arah luar. Seketika Bima kembali menoleh. Seolah dengan gerak yang amat lambat Karmasenggono terpelanting ke belakang. Ki Ganang tertawa melihat itu semua. Dengan cepat Ki Ganang berpindah ke depan Bima. Tapi kali ini Bima sudah siap. Dia tahu kalau kakek tua itu pasti mengincarnya. Buk! Dengan sekali pukulan, ia telah mengenai Ki Ganang. Tubuhnya terlempar ke belakang, tapi dia langsung bisa berdiri. Tatapannya pada Bima seperti Kediswari penuh dengan dendam. Aku tidak punya urusan denganmu, ucap Bima lantang. Tidak ada urusan. Memang aku denganmu tidak ada urusan. Tapi aku punya urusan dengan apa yang sedang kamu pegang saat ini, ucap Ki Ganang sambil menunjuk mata tombak yang sedang Bima pegang. Cempaka kuning? Tanya Bima. Benar, cempaka kuning. Sudah dari dulu aku tidak pernah menyukainya. Saat aku mengetahui Kediswari sedang mencoba membuka Sanggarpati, aku setuju dan membantunya. Bukan hanya sekedar menambah ingon-ingonku, tapi juga untuk menghancurkan tatanan yang sudah dibuat oleh cempaka kuning,
ucap Ki Ganang dengan tawa gila-gilaan. Menyingkir Bim, dia bukan temit sembarangan, ucap Krama Sengkono yang sudah ada di dekat Bima. Memang benar, dia tahu kalau kedua sosok yang mereka hadapi kali ini bukan makhluk sembarangan. Bima menurut untuk tidak berusaha menyerang Ki Ganang. Jai menyata, aja Ki Ganang melihat kondisi Krama Sengkono yang sudah babak belur. Mengeram kembali, Krama Sengkono melancarkan pukulannya pada Ki Ganang. Bima yang melihat keadaan Krama Sengkono ingin sekali dia membantu. Tapi apa yang harus ia lakukan? Dalam kematikannya, Bima teringat dengan perkataan Pak Arif, semua tergantung pada Bima. Jika dia berbuat baik, maka penjaganya juga akan berbuat baik. Dengan cepat dia berpikir, berarti dia bisa membantu Krama Sengkono. Dengan menambahkan energi miliknya, nekat, Bima duduk bersila dan memejamkan matanya. Doa tidak lepas dari batinnya. Kini dia mencoba memusatkan energinya pada Krama Sengkono.